Ya, kira-kira akan ada pertemuan khusus nggak nanti Pak Erlangga dengan Pak Luhut sama Pak Bahlil? Sudah itu sih. Oh sudah, kapan Pak? Kalau Pak Luhut sudah, kemarin juga ketemu Pak Bahlil. Semalam? Ya, Kemarin? Pak Bahlil juga komunikasi lancar. Nggak ada Oh masalah. komunikasi lancar. Pak Bahlil juga oke. Dia kader Golkar kan, benar kan? Ya artinya Pak Bahlil kan biasa, apa namanya, biasa berdansa dengan kata-kata. Wah, kelebihan. Selamat datang di Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan sahabat saya Ipang Wahid. Mas Ipang. Siap. Saya panggil Gus aja oke ya? Monggo Nah, Mas. Gus Ipang ini kan darah biru nih, keturunan Hasyim Asy'ari ini soalnya ya. Kalau saya darah merah Gus. Wah, Ya. cocok Saya ya. keturunan Ratu Kalinyamat. Waduh. Asli saya dari Jepara Gus. Top. Ya, tapi itu bohong. Ya bukan A1. Bukan Gus. A1. Bukan A1. Gus Ipang ini kan pakar ya komunikasi politik ya. Tentu kan sering ketemu nih tokoh-tokoh politik ya, narasumber-narasumber penting ya. Gitu. Dan mungkin saya juga sama Gus ya. Dan kan ketua forum Pemret. Wah, ketemunya networkingnya sangat luar biasa itu. Ya, jadi ini cocok kita Gus ya. Cocok kita berkolaborasi Nah, ya, betul. membuat talk show namanya Ya. Info A1. Ya. Nah, ngomong-ngomong Info A1 itu apa Gus? Info A1 itu datangnya sebenarnya dari zaman Perang Dunia, itu dari Angkatan Laut, itu zaman Perang Dunia 1 kalau nggak salah. A1 itu sesuatu yang valid dan bisa dipercaya. Oh, awal huruf. Awal huruf, Satu, awal awal angka. Iya. Jadi, tapi kalau di antara kita, itu adalah lain dari itu. Itu Arifin, satunya Wahid. Nah, Cocok sekali kita jadi, Gus. kombinasi info jalanan dan info langitan. Wah, oke. Jadi apa yang akan kita bahas nih Gus? Jadi gini, Ya, ini apa? menarik. Sebenarnya kan kemarin seperti yang kita sepakati, kita mau bikin sesuatu karena menjelang tahun politik ini banyak sekali info-info yang berseliweran. Nah, banyak yang cuman gosip, asumsi, malahan fitnah gitu atau hoax gitu kan. Nah, kita nih sayang kalau circle kita banyak info-info nggak kita share ke publik. Ya. Tapi ya memang yang sebatas bisa di-share. Tapi menurut saya banyak yang bisa di-share. Nah, inilah kita mencoba dengan di talk show kita ini, Mas. Iya. Mudah-mudahan ini nanti masyarakat mendapatkan perspektif Iya. yang lain ya. Iya. Yang lain. Jangan katanya-katanya. Oh Nah, iya, itu. iya. Ini bersumber dari saya dan Gus Ipang ketemu dengan narasumber. Ya Betul, kan? Setiap hari betul. ketemu narasumber ya Gus ya? Saya setiap hari Ketemu berkali-kali tokoh politik, ketemu ya? tokoh politik, langkah-langkah segala macam, laporan-laporan ya gitulah. Ya, Dunianya seperti itu, Mas. Jadi sayang kalau kita nggak share. Oke. Nah, saya lihat Gus, kita ini mau membahas ya dan Ya. mengulas ya isu-isu politik ya. Ya. Politik ya. Dan menurut saya karena ini ada situasi politik ya dinamikanya pasti Yes. sangat-sangat cepat nih Gus ya. Ya. Jadi kita akan membuat Info A1 ini seminggu sekali atau setiap hari Gus? Seminggu sekali. Setiap hari kita ngumpulin dulu beritanya, Iya, baru seminggu kita share. Walaupun pergerakan politik setiap hari berubah. Berubah. Luar biasa ya. Jadi udah mulai panas ya. Udah mulai panas. Udah mulai hangat atau panas Gus? Sekarang masih hangat. Masih hangat ya. Tapi besok bisa dingin, taruh tiba-tiba panas. Jadi Sangat dinamis. sangat dinamis. Oke Gus, hari ini kita mau mengulas soal apa nih Gus? Yang pasti yang lagi hangat di minggu ini adalah kunjungan presiden. Oh, kunjungan presiden. Kunjungan Ya, presiden betul. dengan capres. Ya, Nah, ya. presiden ini kan terkenal balance ya, menjaga antara Mas Ganjar, Pak Prabowo. Hari ini makan sama Mas Ganjar, besoknya makan sama Pak Prabowo. Hari ini deklarasi Mas Ganjar, besoknya pergi ke Malaysia sama Pak Prabowo. Nah, ini juga sama kemarin. Tanggal 23 Juli kemarin, Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar sama Pak Bas meninjau Solo. ke Solo. Ya, Solo ya. Purwodadi. Menuju Lihat jalan ya? Jalan. Infrastruktur. Nah, besoknya sama Pak Prabowo dan Mas Ari. Eh, Nah, itu menurut saya ke Malang, Iya, Pindad. iya, Pindad. Nah, Iya. jadi menurut saya itu menarik untuk kita bahas, Mas. Karena itu gestur-gestur beliau itu sangat luar biasa. Oke. Kenapa dalam kunjungan ke Solo kok yang diperlihatkan malah Pak Basuki ya? Nah, gimana itu? Kan seakan-akan, wah ini cawapres Ganjar ini, Pak Basuki ini. Jadi memang saya mendengar 2 hari sebelum kegiatan tersebut akan ada kegiatan itu. Tadinya itu konon kabarnya mau dinaikkan ke publik lah. Kira-kira mau tes ombak, checking the water. Kira-kira kalau ini disodorin ramai nggak di medsos? Ternyata nggak seramai yang ke Pindad. Karena Pak Basuki ini kan salah satu kandidat juga yang Ibu berkenan.
Oh iya. Iya, untuk menjadi cawapresnya saya Mas ingat Ganjar. itu dulu Ya. ada cerita bahwa sebetulnya Bu Mega menginginkan cawapres yang memang usianya Senior agak senior lah ya, gitu ya, betul ya. Ya, jadi Makanya ini dimunculkan Pak Basuki. Ya. Tapi ini kok berbeda dengan kemarin Puan Maharani saat menyampaikan 5 cawapres nggak ada nama Pak Basuki loh. ya, saya juga kaget pada waktu disebut 5 itu namanya nggak, bukan hanya Pak Basuki. Sebenarnya yang hilang itu adalah Kiai Said Agil, itu juga nggak ada, sama Kiai Nazarudin Umar. Oh. Kan tadinya kan NU senior itu cukup mengemuka di PDIP, tapi Dulu ternyata ceritanya enggak. kan senior dan harus NU. Harus NU. Iya. Iya. Kok sekarang mana 5 itu muda-muda semua. Wah, ini teka-teki Gus. Ini Nah. berarti akan ada perubahan atau bagaimana nih? Nah, ya bisa begitu, bisa juga tiba-tiba belok bajai Mas, yang nggak pakai sen gitu langsung kanan gitu. Cepat sekali ya beloknya tanpa ada sinyal-sinyal ini ya. Iya, iya. Nah, termasuk juga kayak Mas Erik ya di tempatnya Mas Ganjar kemarin katanya sempat menghilang, tiba-tiba masuk lagi gitu. Kan memang dinamisme ini kan lumayan tinggi gitu loh. Jadi menurut saya sah-sah aja Mbak Puan ngasih pernyataan seperti itu. Dan Pak Basuki ternyata memang tidak viral dengan Mas Ganjar itu. Iya, iya. Nah, kalau Gus Ipang melihat ya, antara Ganjar sama Basuki ada chemistry. Kalau menurut saya karena beliau berdua itu sudah kenal lama ya, berinteraksi juga sudah lama sekali, chemistry-nya nyambung. Tapi memang Pak Basuki kan bukan tipe orang yang mau menampilkan dirinya. Beliau itu memang surfing presiden. Iya, dengan topi terbalik motret begitu di G20. Apa adanya gitu loh, bukan ada apanya. Tapi nah itulah yang membuat memang mungkin terlalu low profile, itulah yang kelihatannya di media tidak terlalu bunyi. Dan nggak ada yang ngomporin Mas. Biasanya begitu kan harus ada yang ngomporin, ngeledakin pertama, wah Ganjar Basuki. Ternyata enggak. Oh gitu. Nah dalam pertemuan itu ada nggak percakapan di antara mereka yang Gus Ipang cermati? Kalau saya melihat gini, pertama gesturnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu selalu antusias manakala mengunjungi infrastruktur. Iya kan? Sesebel-sebelnya beliau aja tetap antusias. Di Lampung waktu nambah jalan yang rusak, ya antusias walaupun sebel gitu ya, tapi antusias. Nah itu juga sama gitu. Cuman perbedaannya sebenarnya di Lampung sama di Solo kemarin itu ada kesamaannya. Dua-duanya jalan rusak. Iya kan? Cuman di Lampung ya langsung sikapnya seperti itu, tapi di Solo kan enggak. Nah, gestur Pak Jokowi ke Pak Ganjar menurut saya oke-oke aja. Walaupun agak sedikit enggak sebanding dengan yang di Malang dengan Pak Prabowo. Kalau yang di Malang kemarin gimana Gus? Kalau dilihat? Sebelum masuk ke Malang, kan saya ngelihat data analitik juga ya. Yang di Solo itu malah termasuk yang naik itu adalah statementnya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang begini, ini sejak saya kecil, ini jalanan kok rusak terus ya, nggak beres-beres gitu. Kira-kira seperti itu ngomongnya. Nah itu nggak tahu ditujukan ke siapa. Tapi sebagian publik, netizen itu melintir-melintir itu, oh ini nyerang ini. Kalau saya sih ya nggak tahu, saya juga tidak mau berasumsi. Sementara di Malang itu berbeda Mas. Oh ya, kalau di Malang ini kelihatan full senyum mereka nih kalau saya lihat itu. Iya, itu full dari foto ya Gus ya, tapi mungkin Gus bisa melihat yang lebih dalam lagi tuh. Kalau saya ini adalah simbolisme yang ditunjukkan itu yang paling nyata adalah mobil Mas. Mobil rantis. Mau Indonesia satu loh. Yang nyetir Pak Prabowo. Di sebelahnya Mas Erik. Iya, co-driver ya. Co-driver. Tanda-tanda ini. Di belakangnya ada bonus Mas. Ibu negara. Oh, Ibu negara. Jadi Pak Jokowi dan Ibu negara. Senyum-senyum, ketawa-ketawa, dadah-dadah. Nah, jadi menurut saya itu adalah semiotika yang memang harus kita lihat. Subliminal message dari situ memang cukup kuat gitu ya. Kehadiran Ibu negara apa yang menarik di situ Gus? Kalau menurut Gus Ipang? Kehadiran itu untuk menunjukkan, kalau bagi saya, menunjukkan bahwa keduanya ini nyaman disopiri oleh Pak Prabowo. Tapi itu bukan asumsi saya. Tapi kalau menurut saya lama jadi sutradara Mas. Jadi bahasa gambar itu, apalagi gestur-gestur itu sudah terbiasa. Saya 20-an tahun. Jadi nah itu yang coba saya tangkap adalah hal tersebut gitu loh. Dikawal motor PM. Oh iya. Ada 5 apa 7 di depan. Jadi ya nggak mungkin kalau tanpa maksud lah. Betul. Saya bukan bilang bahwa Pak Jokowi pro ke Pak Prabowo ya, enggak. Tapi faktanya memang sama Pak Ganjar kebagiannya cuma benerin jalan rusak. Yang ini ke situ plus ke pasar Mas. Kalau ke pasar Gus ya, kalau saya lihat ya itu sering dilakukan. Tapi menurut saya malah menarik, mengapa datang ke Pindad?
Ya. Pindah di Malang itu Gus, khusus tentang amunisi Gus. Ya. Ini peluru nih yang dibangun. Ya, betul. Artinya apa Gus? Siap bertempur kali Gus, gitu Gus. Peluru, ya. Iya. Iya. Kira-kira gitu kali ya. Kira-kira Tapi begitu. kalau Gus bandingkan antara Malang sama Solo tadi itu, percakapan di publik lebih banyak mana itu? Oh iya, di Malang. Di Malang ya? Iya. Karena karena tadi itu fotonya lebih banyak berbicara daripada yang di Solo. Foto Pak Jokowi dengan infrastruktur sudah banyak. Tapi foto Pak Jokowi pindah dengan mobil ngurusin peluru, menurut saya itu sangat spesial. Oke, luar biasa. Nah, tapi kira-kira gimana Gus? Ini kalau Pak Jokowi ini kan selalu balance tuh. Ya. Prabowo, Ganjar gitu ya. Sampai kapan itu kira-kira beliau melakukan begitu tuh? Saya rasa nggak akan berhenti sampai even pencoblosan. Karena gini, saya melihat sebagai presiden beliau mencoba untuk netral, tidak berpihak lah kira-kira begitu. Nah, artinya tidak berpihak ke satu kandidat. Jadi akan terus begini. Nah, yang repot kan adalah para relawannya nih. Relawan menunggu gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya nggak yakin beliau akan memutuskan ke salah satu kandidat. Karena harus imbang tadi itulah. Jadi harus biarkan dua-duanya maju. Harus dibiarkan dua-duanya maju. Artinya ada kompetisi betul-betulan ya. Menurut kompetisi saya, betulan di antara mereka berdua ya. Dan Pak Jokowi berusaha untuk fair juga kan. Sebelum ke Pindad maupun ke Solo kemarin, si Gibran kan sudah dikirim ke Bogor. Artinya ya Pak Jokowi berusaha untuk netral aja. Iya. Dan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Solo juga ada juga ya. Kalau ada juga. Jadi semakin menarik. Gus, selain kedua capres ini kan ada satu capres lagi nih. Ya Anies Baswedan. Ini menarik juga harus kita lihat Gus. Iya. Dia datang ke Bu Susi Pujiastuti. Nah, di Pangandaran. Nginep juga gitu. Iya. Seminggu sebelumnya itu Prabowo juga hadir di situ. Nah, itu. Apa yang Gus lihat tuh? Kalau dalam komunikasi politik harus ada diferensiasi. Mungkin karena Mas Anies merasa bahwa 1 minggu sebelumnya Pak Prabowo datang, Mas Anies harus berbeda. Jadi dia akan mengambil sisi kebalikannya. Pak Prabowo datang rame-rame, terus acaranya seremonial, ngelepas penyu segala macam kan makannya. Nah, Mas Anies enggak, sendiri, Lonely Ranger. Ada percakapan saya lihat di foto di video itu, nyetirin mobilnya Bu Susi personal, di mobil bak terbuka itu. Iya, jadi menurut saya itu sisi yang opposite yang mau ditampilkan sama Mas Anies. Dan nginep, mau ngasih tambahan bahwa Bu Susi ini kan masih punya pengaruh luar biasa. Di medsos juga masih bagus gitu kan. Pengikutnya juga masih mendengar beliau lah. Nah itu yang coba mungkin mau diambil. Atau malah jangan-jangan mau mengajak Bu Susi menjadi cawapres, ya kita kan nggak tahu. Iya, sampai sekarang cawapres Anies juga belum jelas kan, walaupun disebut-sebut AHY. Dan menurut saya kalau memang Bu Susi itu dijadikan cawapres Anies, menarik karena tidak muncul nih perempuan. Mas, tahu nggak kenapa yang bikin susah AHY jadi cawapres? Tahu nggak kenapa? Apa itu? Pertama, AHY itu dianggap mewakili Demokrat. Sementara Mas Anies kan enggak. Mas Anies sekarang diklaim semuanya. Mas Anies kan bukan bagian dari Nasdem, walaupun pendiri Nasdem ya. Dianggap PKS juga gitu ya. Tapi kan kalau AHY enggak. Jadi 3 partai ini khawatir nanti kotel efeknya, efek buntut jasnya itu menguntungkan Demokrat saja. Nah itu yang ini. Ya plus yang lain-lain mungkin ya masalah logistik yang masih belum ini kita nggak tahu. Tapi saya kira kita harus melihat terus-menerus nih Gus ya, dinamika pertemuan-pertemuan Presiden Jokowi dengan para capres ya, ini saya kira akan menarik. Ada yang lebih menarik minggu ini. Golkar. Iya Golkar. Ini saya dengar ini tanda kutip Gus ya, akan ada kudeta nih. Dan bahkan yang saya dengar Gus itu akan terjadi dalam pekan ini. Wow. Tadinya bilangnya hari Rabu ya. Iya hari Rabu. Sekarang kita udah Kamis nggak kejadian. Iya. Dan saya sebetulnya Gus kalau soal ini saya udah mendengar kira-kira 3 bulan lalu Gus. Dan pada saat itu yang saya ketemu sama orang yang sangat penting ya yang menginformasikan ini, dan pada saat itu dia bilang, Mas kudeta ya istilahnya bukan kudeta ya, pergantian ketua umum Golkar itu kan terjadi dalam 2 pekan. Ternyata 2 pekan nggak ada, sebulan nggak ada, 2 bulan nggak, 3 bulan nggak. Sekarang muncul lagi tuh isu. Iya. Golkar ini perusahaan terbuka. jadi kalau menurut saya dia sudah kenyang makan asam garam, dan isu Munaslup itu bukan hal baru. Nah itulah yang memang akan digulirkan. Tapi saya mendengar mau ada Munaslup ini dari setahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada kejadian juga gitu loh. Dan saya melihat memang sudah solid ya di dalamnya situ.
Oke. Jadi sekarang muncul nih Pak Luhut, Pak Bahlil ya menjadi calon ketum ya. Tapi kira-kira ini aman nggak nih Pak AHA nih, Pak Erlangga Hartarto nih? Gimana kalau kita tanya langsung aja? Wah, kebetulan Pak Erlangga Hartarto sudah datang, Gus. Mantap. Kita langsung hadirkan beliau di sini ya, biar seru nih percakapan kita nih ya. Oke. Ini Pak Erlangga udah datang ini. Ya. Terima kasih. Selamat Mas datang. Adat. Terima kasih Mas. Ya, Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih nih Pak Erlangga. Tamu perdana. Info A1. Info A1. Ya, Info A1. Asdat, satu Wahid. Asdat dan Wahid. Itu sih Pak. Info jalanan dan langitan. A1. Ya. Gimana? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kemarin kok pertemuannya kayaknya banyak sekali pertemuan ini yang dilakukan oleh Pak Erlangga ya, termasuk dengan Presiden. Itu 3,5 jam itu benar pertemuan di istana itu. Ya, artinya dari berangkat sampai pulang. Bisa ceritakan tuh. Tahapan-tahapannya apa tuh? Di dalamnya pertama ada ratas. Ya tentu terkait dengan postur APBN. Oke. Nah, tentu dalam postur APBN itu dibahas karena ini kan nanti akan menjadi juga dibahas dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus. Oke. Jadi angkanya itu disampaikan masing-masing KL berapa, dan dalam rapat tersebut juga saya sampaikan bahwa kita harus melihat tahun depan itu ada beberapa menteri yang mengusulkan program-program yang krusial, program penting yang harus mendapatkan alokasi anggaran. Nah itu mendapatkan respons dari Bapak Presiden, dan dalam pertemuan itu juga saya katakan bahwa ke depan itu budget defisit tidak harus dimasukkan di angka yang rendah, karena kita kan punya 3%. Nah di dalam APBN kita itu kan antara 2,1 sampai 2,1 sampai 2,4, 2,6. Nah itu range-nya itu kalau kita ambil range atas kita punya ekstra 115 triliun. Nah 115 triliun kan penting untuk melakukan program-program pemerintah, karena ini di tahun akhir 2024 supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari yang sekarang. Bagus-bagus kan bisa, walaupun situasi yang terjadi adalah masalah yang bertingkat. Kalau UN Sekjen mengatakan cascade problem, mulai dari climate change, perang, fertilizer, food energy shortage, dan ini belum selesai. Plus debt issues, lebih dari 30 negara sudah pasien IMF. Pak, itu masih bisa Pak naik lagi dari sekarang? Padahal kan sekarang sudah relatif bagus kan sebenarnya. Lah dunia kan belum, yang bagus Indonesia. Itu dia. Jadi kalau kita lihat inflasi di Amerika belum selesai. Kalau kita lihat di awal tahun ini beberapa bank di Amerika kolaps. Nah kita kan belajar dari 98. Kita punya capital adequacy ratio perbankan relatif punya buffer lebih tinggi. Nah, oleh karena itu rapat kedua kita membahas mengenai devisa hasil ekspor. Selama ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat yang rejimnya bebas, jadi uangmu ditaruh di mana aja bebas. Sedangkan di luar 3 negara itu uang hasil ekspor harus parkir di dalam negeri. Thailand, Malaysia, bahkan negara-negara maju sekalipun. Nah itu yang kita bahas, bahwa devisa hasil ekspor kita tidak minta 100%, 30% saja cukup ditaruh di Indonesia. Kenapa ini menjadi alarm? Karena kita lihat surplus perdagangan kita naik terus, tetapi cadangan devisa kita flat. Ini kan anomali. Kalau ditaruh 30%, apa kira-kira dampaknya seperti apa? Dampaknya per bulan kita dapat tambahan $9 billion. Bayangin kalau $9 billion disetahunkan, kita dapat $100 billion di dalam negeri. Nah itu kan memperkuat cadangan devisa kita. Dan ini kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Dan ini butuh keberanian, butuh leadership dan keberanian. Ini sudah dibahas bertahun-tahun. Waktu Pak JK Wapres pernah. Tapi baru dieksekusi sekarang. Sekarang ini baru dieksekusi,
dan PP-nya sudah diterbitkan, dan insya Allah besok saya konversi mengenai ini bersama dengan Gubernur BI, dengan Menteri Keuangan. Pak, mau tanya, itu kan dengan rencananya IPEF yang sedang berjalan dengan Amerika begini, dengan rencana Indonesia begini, masih memungkinkan tuh Pak? Ya, ini kan kalau devisa hasil ekspor sangat mungkin, karena ini tidak melarang uang keluar masuk, tetapi kita hanya minta menahan. Selama ini semuanya ditahan di Singapura. Lah, pabriknya di Indonesia, tanah airnya di Indonesia. Masa kita tidak meningkatkan sofistikasi ekonomi kita? Sofistikasi itu dalam bentuk uang. Nah, uang juga bumi, air, tanah, jangan kita terjemahkan hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk monetisasinya pun harus kita ambil. Karena kalau kita tidak berbicara ke depan dan sesuatu yang bicara nilai, ini kan tidak dipahami. Jadi ini pertama kali langkah sejarah ini untuk memperkuat. Jadi dengan adanya itu, Pak Menko ya, itu nanti tahun depan kira-kira berapa itu prediksi pertumbuhan ekonomi kita? Ya justru itu yang saya minta. Kalau bisa dengan semua kekuatan ada di kita, mudah-mudahan kita bisa mendapat 5,4 sampai 5,5. Top. Wah, luar biasa. Mas, sebenarnya Tapi itu ada 2 yang ratas kemarin ya? Ada 2 ratas. Satu lagi apa? Satu lagi ya pertemuan dengan beliau lah. Ada khusus. Ada, ya. Tapi kalau di ratas tadi, mohon maaf nih Pak Menko ya, ada Pak Luhut sama Pak Bahlil juga ada meeting. Di ratas Pak Luhut ada Pak Menko. Suasana oke? Baik-baik saja. Gitu. Baik-baik saja. Ini senyum terus. Ini senyum terus. Ya. Saya kira ada sesuatu kan, gosipan kan, siapa tahu kan. Nanti kita gali. Mas, sebenarnya ada isu yang menarik juga terkait OECD ini. Jadi OECD ini kita tanya sama beliau, ini OECD ini pintu gerbang masuk kita menjadi negara maju ya Pak ya. Nah, saya dengar ini Indonesia satu-satunya di Asia Tenggara. Indonesia, kemarin saya laporkan ke Pak Presiden, saya sudah bersurat tanggal, kalau nggak salah tanggal 16 bulan ini. Dan sebelumnya, 2 hari sebelumnya saya sudah conference call dengan Sekjen OECD. Dan alhamdulillah kemarin dijawab. Dan dijawabnya mereka menyambut baik dan sudah menginformasikan kepada seluruh anggota OECD mengenai Indonesia akan masuk. Dan selama Indonesia sudah menjadi key partner. Dan OECD sudah buka kantor di Indonesia. Biasanya buka kantor hanya kepada member country. Tapi dengan kepemimpinan Indonesia, Bapak Presiden di dalam G20 dan kepemimpinan di ASEAN, mereka impress. Pak, impress. OECD ini sebenarnya apa sih Pak? Mengapa menjadi penting Pak? OECD adalah Organization for Economic Cooperation Development. Nah, ini adalah kumpulan negara yang pendapatan per kapitanya 11.000. Oh, wow. Padahal kita baru 4.000 sekian. Kita baru 4.000. Oh. Nah, kita memang mentargetkan dalam 2030 kita capai itu 10.000. Kalau kita konsisten menjaga program-program yang sekarang dijalankan. Nah, untuk itu mereka menerapkan sebuah standar yang tinggi. Standar tinggi itu mengenai trade facilitation, kemudian mengenai clean ekonomi, mengenai fair ekonomi, termasuk di dalamnya terkait dengan penghapusan korupsi, money laundering dan sebagainya. Dan itu sebetulnya seluruh nilai itu kita sudah rundingkan dengan Amerika di dalam Indo-Pacific Economic Forum. Jadi persyaratannya ada di sana. Nah, dengan kita menjadi anggota OECD, kita punya roadmap menuju Indonesia maju, dan itu roadmap itu berdasarkan kepada best practice yang mereka sekarang lakukan, dan yang kedua tentu standar-standar yang diperlukan. Nah, ini dilakukan dulu pada waktu Jepang dan Korea menjadi negara lolos dari middle income. Tapi Pak Menko, dalam waktu 6 tahun dari 2024 sampai 2030 tadi, apakah memang masuk akal kita bisa nyampe 10.000? Masuk akal Pak. Masuk akal ya? Iya. Kita kan sekarang udah sekitar 4.750. Dan kita target kalau ini semua tercapai di tahun 2024
atau menjelang 2025 kita sudah mencapai 5.500. Dan itu kuncinya ada di bonus demografi juga Pak ya? Nah, kunci ada di bonus demografi karena kita perlu demografi yang produktif dalam 13 tahun ke depan. Tadi saya menerima dari Apple Academy yang sudah beroperasi 6 tahun. Pada waktu itu juga saya menyampaikan, ini sama, kita tuh nggak boleh melihat sesuatu hanya dari fisik. Jadi pada waktu itu diperkenalkan yang namanya TKDN tapi dari segi software, dari segi human resource, capacity building. Sekarang mereka sudah punya 3 akademi. Di mana itu Pak? Di Nongsa, di Batam ya? Batam. Kemudian di BSD, Oh iya betul. di Serpong, dan di Surabaya. Oh Surabaya ada ya? Surabaya ada, udah 3 center. Dan sudah 2.000 alumni. 2.000 alumni seluruhnya diserap tenaga kerja. Dan sekarang sudah masuk. Jadi kalau kita bicara mandiri living kan ada. Mandiri living. Itu yang bikin Apple Academy, lulusan Apple Academy. Banyak beberapa program yang di perbankan, di manufaktur, kemudian di pertanian, ini alumni-alumni Apple Academy. Nah ini yang kita harus lakukan, sesuatu yang nggak kelihatan sebelumnya. Kalau TKDN model yang sekarang kan touch and feel-nya kelihatan. Tetapi kalau ini enggak. Tapi dampaknya, terasa. Impact-nya terasa. Bahkan sudah ada program-program yang diekspor. Jadi kalau mereka kan bisa membuat aplikasi berdasarkan iOS. Nah ini begitu masuk aplikasi, ini ekspor juga. Itu kalau nggak salah di Australia kemarin juga disinggung juga yang Batam, makanya ada rencana mau ke sana gitu ya Pak ya? Ya, kemarin tadi kita bicara untuk bikin center keempat, yang tidak hanya untuk domestik tetapi juga akan menerima international student 20%. Nah kalau dengan demikian kan melting pot-nya itu akan semakin lebih kompetitif dan akan lebih mendorong kreativitas. Itu salah satu yang di Hannover kemarin yang dampingin juga dari situ, dari Batam, dari Nongsa juga. Luar biasa sih. Nah itu babynya Pak Erlangga. Ngobrol sama beliau ini kayak kita kuliah Mas, dapat 4 SKS paling tidak. Karena kamus berjalan, lancar semuanya. Dan Pak Menko ini urusannya yang sulit-sulit ya sebetulnya kalau saya ya kan penuh dengan pemikiran, penuh ya kan sulit loh menurut saya itu. Yang kita nggak ngerti lah Mas. Kalau sulit itu masalahnya bisa dicarikan jalan keluar. Persoalan ini kalau dipersulit itu. Tapi saya kira Presiden lah sangat percaya sama Pak Menko saya kira. Terima kasih. Ya kan? Nah makanya setelah pertemuan itu kan ada pertemuan khusus dengan Pak Presiden. Iya kan? Iya. Saya dengar 1,5 jam itu ya. Itu apa itu? Pertemuan apa itu sebetulnya? 4 mata ya Pak Menko ya? Iya tentu ada tetap kan kalau kita bicara di sini harus bicara ekonomi Pak. Oke. Kalau pembicaraan lain ya tentu adalah pembahasan. Tapi nggak sama sekali menyangkut Golkar mungkin? Kalau Golkar ya pasti keserempet lah sedikit-sedikit. Ya mungkin saya kira Presiden juga aware dengan isu. Dan dari pagi kan statementnya Pak Presiden kan clear di Halim tadi kan? Oh iya ada ya? Iya. Bahwa persoalan Golkar ini dikembalikan kepada internal. Walaupun tadi ada yang malah bertanya nyebut nama juga. Nyebut nama Pak Luhut, nyebut nama Bahlil semua, dan jawabannya begitu ya Pak ya tadi Presiden. Tadi pagi Pak Presiden ke Cina kan? Kan berangkat ke Cina. Ke Cina. Iya. Didampingi oleh Pak Luhut sama dan Pak Bahlil. Ya. Menyampaikan Golkar. Pak Erlangga nggak di situ tadi ya? Saya tidak ada. Oh, ini pernyataan Pak Presiden nggak ada Pak Erlangga tapi pernyataannya clear ya Pak ya? Clear. Oh, oke. Jadi udah aman ini Pak. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa Golkar itu institusi demokrasi publik. Dan institusi kedaulatan publik, kedaulatan masyarakat kan direpresentasi melalui partai politik. Sehingga partai politik merupakan institusi yang harus kita jaga bersama. Partai Golkar bukan cuma Erlangga Hartarto. Partai Golkar mempunyai 17 juta konstituen. Sehingga tentu ini perlu dijaga. Dan Partai Golkar partai yang berdiri sejak tahun 64. Sehingga kita punya mekanisme internal itu sudah kuat dan ini sudah teruji dari berbagai masa. Tapi mengapa kok kemudian ada riak-riak
Munaslup apa. Kalau riak itu karena Partai Golkar adalah partai yang demokratis, riak-riak itu sesuatu yang biasa. Tapi yang tidak biasa itu kalau menggunakan cara di luar mekanisme yang ada di partai. Jadi isu Munaslup ini tidak akan terjadi, Pak Erlangga? 38 daerah solid. Kita kan baru saja Rakernas di bulan Juni kemarin, di akhir Juni. Dan seluruh ormas pendukung solid. Jadi suaranya bulat bahwa mendukung konsolidasi dari Partai Golkar dan minta Golkar siap untuk pemilu dan pileg dan berikutnya pilkada. Ya, saya lihat salah satu alasan mengapa dimunculkan Munaslup dan lain-lain karena di bawah kepemimpinan Pak Erlangga survei suara Golkar katanya turun bisa sampai 6%. Sebenarnya gimana Pak Erlangga? Sama cerita di 2017. Sama cerita di 2018. Surveinya kecil? Dianggap kecil. Bukan dianggap kecil, dikecilkan. Dikecilkan. Ya. Kenyataannya tapi kenyataannya kan tidak. Di 2019 membuktikan. Yang memimpin 2019 siapa? Kan saya. Yang konsolidasi 2019 siapa? Kan pada waktu itu kasus banyak sekali. Yang ada yang pergantian ketua umum dari Pak Novanto. Kemudian juga berbagai kasus didorong ke Partai Golkar. Tapi Golkar survive. Apa kuncinya, Pak? Dengan 85. Ya tadi konsolidasi dan kita punya kekuatan organisasi sampai dengan kecamatan sampai ke desa, struktur yang sangat kuat. Jadi termasuk kekuatan para caleg itu ya, Pak ya? Dan juga tentunya calegnya sangat kuat. Jadi kalau masalah itu saya paling berpengalaman. Karena sudah diuji di 2017, 2019 dan sekarang. Dan sekarang dari 2019 sampai 2023 kan sebetulnya ayem-ayem saja. Dan Golkar adalah partai yang berani memunculkan kader-kader muda. Apakah itu di pimpinan komisi, apakah itu menjadi ketua DPD. Di kota Solo saja kita dorong Mbak Sekar. Usia 30 memimpin DPD. Di tempat-tempat lain juga. Sehingga dengan demikian soliditas kita solid. Nah, dan mereka tidak ingin bahwa menghadapi pemilu kita digoyang-goyang lagi. Kalau kita dianggap elektabilitas rendah, buat apa digoyang-goyang? Tidak ada satu partai pun yang digoyang-goyang. Dari 17 partai atau 18 partai, tak ada satu yang digoyang-goyang. Kecuali pohon beringin. Karena akarnya kokoh. Gitu ya. Tapi dikasih angin yang kencang dikit. Semakin tinggi pohon, semakin kuat juga anginnya. Jadi suara Golkar itu menurut Pak Erlangga nanti kira-kira masih malah meningkat. Atau kita kan kuat. Kita ormas ini kan kuat. Ada ormas Karyaan, Al-Hidayah, ada Satkar Ulama, kemudian ada juga Majelis Dakwah Islamiyah. Nah, ini terganggu, Pak, dengan isu-isu ini. Karena Golkar kan nasionalis religius. Dan nasionalis religius itu kan Golkar itu dekat dengan mayoritas, Pak. Sehingga para kiai, para santri, kita kenapa kuat di Banten misalnya? Karena pesantren kuat. Kenapa kita kuat di Jawa Barat? Ya pesantren, santri bersama Golkar gitu. Ya, itu terganggunya sampai seperti apa, Pak Erlangga? Ya, mereka tersinggung lah. Emosi? Mereka tersinggung. Ya. Karena dengan demikian kan kita lagi betul-betul merapatkan barisan. Jadi malah bukan sebaliknya, Pak ya? Malah bukan ikutan ke bawah angin, gampang kesulut gitu malah. Ya, namanya pohon beringin kan nggak pernah ke bawah angin, Pak. Yang ke bawah angin adalah layangan. Tapi gini Mas Asdat ya, kalau dalam komunikasi politik memang saya percaya sekali sama apa yang Pak Erlangga bilang bahwa yang disurvei itu adalah branding secara keseluruhan. Tapi Golkar ini kekuatannya memang menurut Pak Erlangga tadi adalah kekuatan di caleg-caleg. Nah disitulah kenapa yang survei 7-9 itu, nah disitu pada waktu kerja caleg itu Pak ya, yang diyakini kemarin di 2019 kita punya infanteri kuat, jadi pasukan bawah kuat. Ya.
Oke. Kalau itu ke pasukan langitan terserah Gus Ipang. Ya. Nah, catatan saya Pak Erlangga ya, selain soal tuduhan ya suara tadi itu juga mereka yang pro dengan Munaslup ya sepertinya ya, itu mereka melihat Pak Erlangga ini katanya nggak pernah turun ke konstituen. Ya. Apa karena memang kesibukannya sebagai Menko yang rumit-rumit tadi itu akhirnya memang nggak membuat Pak Menko silaturahmi ke seluruh konstituen? Sudah seluruh provinsi sudah turun. Bahkan kita sudah turun di kabupaten kota. Gus Ipang beberapa kali kan ikut. Ya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya ini. Ya. Dan juga yang beralasan itu siapa gitu. Kan kalau di Golkar perlu ada suara-suara. Pemilik suara di partai yang menjaga konsolidasi partai dan yang memiliki di daerah pimpinannya. Tidak ada satupun yang berbicara mengenai ini. Jadi ini kan ada yang nyebul-nyebul aja, Pak. Kalau bahasa anak sekarang namanya juga usahe. Ya. Tapi bagaimana kira-kira kelanjutannya mereka nih Pak Erlangga? Ya kalau mereka kan urusan mereka, Pak. Enggak, maksudnya dari partai akan... Kalau partai tetap maksudnya karena cukup mengganggu tadi itu apakah ada sanksi-sanksi yang... Kalau partai sih solid. Oh gitu, solid ya. Nggak ada. Biarkan aja mereka atau akan dikasih sanksi. Biasanya partai politik kan kalau ada sesuatu yang agak menyimpang gitu kan. Ya. Ini kafilah tetap berlalu, Pak. Nggak khawatir nanti dengan gangguan-gangguan selanjutnya? Ya, yang membuat gangguan ini dapat toa kan dari media, Pak. Tergantung Mas Asdam. Tapi isu ini juga udah lama ya Pak, udah setahunan juga ada ya. Dan nggak sangat jalan-jalan digoyang ya. Kafilah juga udah jalan terus gitu Pak. Kafilah jalan terus, Pak. Satu lagi Pak Erlangga, alasannya Pak Erlangga nggak punya leadership. Katanya. Ya, ini kan harus kita konfirmasi Mas Ipang ya, Gus Ipang ya ke beliau. Kalau saya melihat sih Pak Erlangga padahal dari CV-nya ya aktif loh di organisasi zaman sekolah, mahasiswa begitu kan. Harusnya secara leadership kan nggak tetap bagus gitu loh. Gitu. Bagaimana menanggapi isu itu? Kurang leadership. Pertama, setiap pemimpin punya modelnya masing-masing. Dan saya ini terpilih 2 kali di Partai Golkar secara aklamasi. Nah itu kan membuktikan bahwa sebagai ketua umum yang diberi mandat oleh peserta kongres. Jadi kalau yang itu ya kalau organisasi udah terlalu banyak, Pak. Makanya. Mulai dari profesi, pasar modal, dan sebagainya. Jadi kalau... Dan itu biasa jadi ketua umum, Pak. Ya. Jadi kalau Pak Erlangga melihat, ya goyang-goyangan ini hanya mainan atau seperti apa? Ya, musim angin Australia kayak Pak. Ya kan memang di mana-mana banyak direktur pengolahan, Pak. Ya. Di salah satu direktur pengolahan. Upaya. Iya, pengolahan isu ya. Kalau di perusahaan namanya COT, Chief of Trying. Chief of Trying ya. Nah, ini saya lihat ini kan Golkar sebetulnya dalam kabinet Pak ya, dalam pemerintah Pak Jokowi. Ini kan wakilnya kan sebetulnya kalau wakil resmi dari Golkar, saya lihat ini kan ada 3 ya, boleh enggak ya? Tapi 3 menteri, ya kan? Ditambah dengan Pak Luhut dan Bahlil yang merupakan kader Golkar. Ya ini kan harusnya sangat menarik. Karena kalau saya lihat nih Gus Ipang ya, Jokowi approval ratingnya kan tinggi sekali. Menurut survei itu kan 85. Di atas 80, ya kan 80%. Ini sudah dirasakan oleh Golkar nggak efek-efek dari Pak Jokowi, approval rating dari Pak Jokowi ini? Apalagi kan tadi 5 menteri ditambah 1 wamen Pak ya? Atau yang resmi Pak? 3 menteri 1 wamen. Oh ya resmi 3 menteri 1 wamen. Yang lain kan direct Pak Presiden. Pak Presiden. Walaupun Pak Luhut sama Pak Bahlil ini adalah kader Golkar. Ya walaupun. Oh gitu ya. 2 Menko loh. 2 Menko. Iya maksudnya 2 Menko, dua-duanya Menko yang kuat, dua-duanya Golkar loh. Oh iya, ini maksudnya Menko Maritim kan? Iya lah. Iya. Makanya itu harusnya kan efek dari Pak Jokowi ini harusnya sangat dirasakan oleh Partai Golkar. Iya. Harusnya Golkar mendapatkan efek elektoral dari approval rating itu. Betul. Dirasakan itu Pak? Atau bagaimana? Nanti dirasakan saat pemilu.
Karena sekarang masih survei semua sekarang ya, Pak? masih boleh masih survei semua. Nah ini Pak Erlangga, mungkin setelah ini kan artinya udah goyangan-goyangan tadi udah selesai ya. Tidak ada munaslup, tidak ada pergantian ketua umum partai. Harusnya kan munasnya kan nanti ya, akhir 2024 ya. Ya, kalau penting partai politik tetap solid kalau kita mau bicara demokrasi yang matang. Karena ini juga dilihat nilai demokrasi ini kan bukan hanya diuji di dalam negeri, tapi internasional pun melihat. Tapi kalau institusi partai politik ya terganggu terus, nah ini menjadi persepsi yang tidak baik. Seberapa sering Bapak berinteraksi dengan DPD-DPD itu, Pak? Ya kalau DPD kan kita rutin. Setiap kali kunjungan ke daerah juga berinteraksi. Kemarin juga kita baru rakernas. Jadi munaslup ini layu sebelum berkembang ini ya. Seperti gitu Gus Bang ya kayaknya ya. Tapi harus kita lihat loh, apakah benar-benar layu nih Gus? Yang pasti akan layu setelah program ini tayang. Yang kecelnya banyak. Mungkin orang akan berharap Pak Erlangga mukanya stres begini, kita juga kaget dan beliau ternyata ketawa-ketawa aja dari tadi, happy aja. Nah ini yang menarik Gus, menurut saya. Golkar menghadapi Pilpres. Saya melihat Golkar ini belum kelihatan mau mengarah kemana. Ini seperti menunggu apa nih Pak Erlangga? Ya sebetulnya kan kita ini kan dekat dengan Bapak Presiden, sehingga tentu arah ini juga harus kita baca untuk mana yang paling bisa melanjutkan program pembangunan, mana yang paling bisa pas dengan kriteria yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah untuk itu kita harus membangun tim. Membangun tim bukan hanya dengan siapa yang mau jadi capres, tetapi antar partai keseluruhan. Karena konsep Golkar kan ke depan koalisinya tuh permanen, Pak. Nah untuk permanen kan harus melibatkan tim, bukan hanya satu orang, bukan hanya ketua umum dengan ketua umum, tetapi tim harus bekerja. Nah ini yang sedang dikerjakan oleh Partai Golkar. Itu alasan yang akhirnya kan ada yang melihat Pak Erlangga ini kok kelihatannya lambat gitu kan, hati-hati sekali itu mungkin ya, karena ingin koalisi itu permanen gitu ya Pak. Karena ingin koalisi itu permanen. Oleh karena itu ya nanti siang juga saya akan ketemu dengan Mbak Puan. Nah, salah satu juga kita akan membentuk tim untuk mencari kesamaan. Kemarin saya sudah punya tim dengan PKB untuk mencari kesamaan. Kita sudah punya komunikasi KIB, sehingga dengan demikian ya kita berharap ya kalau kita di sini ya kita rame-rame di sini. Kenapa nggak ketemu langsung Mega aja Pak Erlangga? Ya kan masing-masing partai punya mekanisme sendiri-sendiri. Oh gitu. Tapi ketemu Bu Mega? Ya ini dalam proses komunikasi sudah menuju ke situ. Menuju. Mas tapi saya menarik ya ngelihat kalau dibilang hati-hati, saya rasa nggak cuma Pak Erlangga, semua partai hati-hati sekarang Mas. Dulu kita ngelihat ada KIB berdiri udah beberapa bulan, 1 tahun malah udah mungkin ya. Udah 1 tahun, udah ulang tahun pertama, masih juga. Kita pikir cuma KIB yang slow, ternyata yang lain slow juga Mas. Fenomena apa menurut Mas Asdat nih kalau kayak gini nih? Ya sepertinya menunggu sinyal langitan tadi kayaknya ya. Ini spesialisasi daripada Ewan, Pak. Asdat Wahid. Mantap. Sinyalnya itu ditunggu. Suara jalanan dan suara langitan. Tapi Pak Erlangga, ini sebetulnya apa benar itu menunggu sinyal dari Pak Jokowi sebetulnya? Ya artinya kan sinyal ini kan harus diterjemahkan juga sinyal dari para ketua umum ini. Ketua umum ini kan harus ketemu satu frekuensi terus serak untuk bergerak. Dalam situasi sekarang itu apakah memang 3 bulan ya menjelang pendaftaran ini ya? Apakah mereka masih ada frekuensi yang akan kira-kira satu frekuensi gitu? Kan masih tetap ketemu? Ya ini karena frekuensinya halus harus fine tuning, harus pas betul. Pas ya, nggak boleh nih. Ini langitan ini kayak frekuensi telepon kan nggak bisa Pak. Dari 4G atau kalau kegeser jadi 3G kan beda lagi. Dokumen nggak bisa masuk. Kita malah mau naik lagi ke 5G Pak, yang lebih tinggi lagi. Tapi sebenarnya Pak Erlangga,
lebih mengarah kemana nih? Kan sudah ada 3 kubu ini kan, Pak Ganjar, ya Pak tentu Prabowo, Pak kalau Anies. Atau jangan-jangan membuat ini kan ada poros baru. Poros baru. kan ada terms and condition. Nah, selama kriteria ini seluruhnya yang paling pas, nah itu yang akan diambil. Nah, ini masih berapa lama kira-kira Pak Erlangga? Mendekati hari pendaftaran. Ya. Ya. Kira-kira tanggal pendaftaran terakhir itu 25 November. 5 November ya? Ya. Atau kapan? Pasti ada ini dong, ada timeline dong yang udah jelas. Ya, mungkin menjelang pembukaan sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. Sudah bisa diputus. Dan semua wait and see ya Pak ya? Semua wait and see. Tapi rakernasnya Golkar kemarin itu kan tetap ya kan mendorong Pak Erlangga itu sebagai capres atau berubah cawapres. Ya. Itu kira-kira masih ada itu, mengupayakan itu atau? Dan enggak, sebenarnya ada lain lagi, menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum ya? Kepada ketua umum, mandat. Jadi artinya keputusan apapun nanti ada di ketua umum. Iya. Jadi ya kita sambil lihat perkembangan. Iya. Ini kayak main bola, Pak. Siapa yang dipasang di sana, di sini pasang siapa kan gitu. Oke. Nah, itu kode keras. Ya. Ini kan yang mengemuka kemarin itu ya kaitannya dengan Munaslup dan lain-lain. Kan memang tokohnya itu kan Pak Luhut sama Pak Bahlil. Ya, kira-kira akan ada pertemuan khusus nggak nanti Pak Erlangga dengan Pak Luhut sama Pak Bahlil? Sudah itu sih. Oh, sudah. Kapan, Pak? Kalau Pak Luhut sudah, kemarin juga ketemu Pak Bahlil. Semalam. Ya, kemarin. Pak Bahlil juga komunikasi lancar. Nggak ada komunikasi lancar. Ya? Oh, dalam beberapa hari terakhir ini? Sudah komunikasi. Wah, ini yang belum tahu nih. Ini info A1 langsung dari. Kita perlu perjelas pertemuannya dengan Pak Luhut ini kapan? Saya dengar katanya semalam Pak Erlangga, betul ya? Pertemuan tidak satu malam, Pak. Tadi malam. Oh, tadi malam. Ini belum semalam. Lama banget pertemuan itu. Jadi kalau ngelihat happy begini, tandanya itu dia. Ujungnya bagus tuh hasilnya. Hasil pentingnya apa dengan Pak Luhut? Ya, hasilnya tentu komunikasi kan harus lancar terus. Yes. Nih, Coach Ipang ya, kalau saya lihat dari sisi wartawan ya, selama ini antara Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Bahlil itu nggak pernah kelihatan menyatu. Ini pandangan dari publik. Apakah nanti setelah ketemu itu kemudian lebih kelihatan menyatu gitu? Kok nanti kan sudah ketemu tadi sudah malam. Ya, nggak maksudnya kan baru pertemuan kan harus dilihat selanjutnya dong. Ya jangan-jangan walaupun sudah ketemu tetap aja diem-dieman misalnya. Gitu, ya kan? Kalau diem-dieman tidak pernah terjadi. Kalau rapat kita ngobrol juga. Oh, ngobrol juga. Itu kan Pak Luhut. Kalau Pak Bahlil tanya dong. Ya, Pak Bahlil gimana? Pak Bahlil juga oke. Nah, dia kader Golkar kan, benar kan? Ya, artinya Pak Bahlil kan biasa biasa berdansa dengan kata-kata. Wah, kelebihan. Aset dong, ini aset Golkar juga ini. Iya. Karena memang sesuai budaya dari Papua kan, hobinya berdansa. Jadi ya menarik. Ya, at least hari ini kita dapat konfirmasi. Konfirmasi A1 ini. Ini langsung. Jadi Munaslup gagal, nggak ada Pak Erlangga ya? Tidak ada Munaslup. Tidak ada. Pergantian ketua umum Golkar nggak ada. Tidak ada. Ya, oke. Jadi solid semua. Luar biasa. Ketawa terus gimana? Ya, terima kasih nih Pak Erlangga. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Talk show hari ini ya. Ini luar biasa Pak Erlangga memberikan banyak informasi ke kita dan tadi yang paling penting mengkonfirmasi isu-isu yang selama ini mengemuka. Gimana Gus? Ya, sukses selalu Pak Erlangga. Mudah-mudahan aman semuanya. Oke, terima kasih kehadirannya. Pak Erlangga. Terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.